Halo Sobat Finansial, kembali lagi nih bersama saya Edi, dan kali ini saya temani oleh teman saya, Special Reservoir, Pak Dodi. Halo semua. Dari channel YouTube Dodi Bicara Investasi. Hai. Teman, kali ini saya mau bicara gini, banyak orang nih Pak Dodi bilang tuh kalau mau belajar investasi itu harus manajemen harus accounting gitu. Tapi sebenarnya background saya teknik industri, background Bapak teknik sipil. Tapi orang-orang teknik kok malah bisa belajar investasi juga gitu. Jadi kayak apakah investasi itu emang ranahnya orang-orang manajemen, orang bisnis, atau semua orang juga bisa? Nah, kita akan bahas itu, Pak. Iya, siap. Nah, teman-teman, kalau teman-teman yang mungkin baru tahu Pak Dodi ini boleh ceritanya, Pak? Dosen. Oke, saya jadi halo teman-teman, salam kenal. Saya Dodi Prayogo dari channel Dodi Bicara Investasi. Dan sebenarnya pekerjaan utama saya bukan konten kreator ya, tapi pekerjaan utama saya adalah seorang dosen. Jadi saya dosen teknik sipil di salah satu universitas di swasta di Surabaya. Dan ceritanya konten kreator ini justru baru tahun 2019. Oh, sebelum COVID, pas banget timingnya. Jadi kalau saya sih untuk menjadi konten kreator itu 80% dari luck ya. 80% dari luck. Karena saya yakin Pak Melvin lebih berkompeten dan dia dari teman-teman yang lain juga. Cuman karena saya mulainya di timing yang pas dan bahas topik yang juga waktu itu 3 bulan kemudian naik, akhirnya bisa seperti sekarang ini. Nah, kalau boleh flashback sedikit. Jadi ceritanya kenapa kok pengen sipil ya, tapi kok mengarah ke keuangan mungkin ya. Karena jujur 2013 waktu itu kan saya masih studi lanjut di luar negeri. kuliah maksudnya? Kuliah waktu itu kuliah doktor di teknik sipil. Tapi di tengah-tengah karena saya sudah punya calon istri dan sudah lama juga kita pacaran. Akhirnya sepakat dari keluarga untuk kita tuh nikah pada saat saya lagi menyelesaikan program doktor sipil. Nah, ketika mau nikah itu, oke lah, kita kan ada tabungan gitu ya, ada tabungan. Tapi kadang-kadang tabungan itu nggak ada yang nyatet. Dari penghasilan atau dari beasiswa, kan kebetulan saya dapat beasiswa juga dan ada biaya hidup juga dan kerja bantu profesor pada saat itu. Jadi Di luar negeri, salary pada saat dari mahasiswa itu ada uangnya. Tapi kadang-kadang dia nggak tahu mau diapain, taruh nih rekening seperti biasa. berarti tabungan aja gitu? Cuman tabungan aja. Nah, karena mau menikah pada saat itu, akhirnya coba mikir-mikir, wah nggak bener nih kalau seandainya nggak diseriusin. Karena kalau dulu kan cuma 1 orang, ya harus ada 2 orang gitu, ya istri. Akhirnya saya coba baca tentang investasi. Ya, karena investasi dulunya kalau awam kan taunya tentang compounding kan. Kalau ada uang ditaruh di investasi bisa compounding atau gulung-menggulur. Nah, kebetulan banget saya ketemu sama satu bukunya itu judulnya lucu. Apa itu? Bahasa Inggrisnya itu Mind Made, Invest in the Stock Market and Why You Should Too. Jadi Jadi sebenarnya bukunya itu dia mengajarkan asisten rumah tangganya untuk investasi, dan ternyata bisa dibantu investasi karena asisten rumah tangga kadang uangnya hilang ke tanah ya. Kadang-kadang hilang ketika balik ke kampung halamannya, hilang sana sini, dan ternyata itu cukup menginspirasi. Memang bahasanya sangat sederhana untuk orang awam, tapi dari situ saya juga mengenal kalau ternyata kita itu bisa investasi dengan prinsip-prinsip sederhana. Nah, dari situlah itu trigger yang membuka saya ke dunia investasi saham. Banyak baca buku saham, ada yang alirannya teknikal, ada yang alirannya fundamental, tapi lebih jatuh hati ke fundamental. Karena kalau bagi saya sih lebih bisa sesuai dengan jiwa saya. Teknikal kan mungkin lebih aktif. Kalau yang investasi juga aktif sama aktif, cuman bukan aktifnya di depan layar, tapi di depan, mungkin bisa setelah kerja kita bisa analisa gitu. Nah, dari situ pada akhirnya mulai tuh perjalanan untuk belajar investasi saham. Banyak jatuh bangunnya, mungkin nanti kita bahas ya jatuh bangunnya kayak gimana. Intinya di 2019 saya akhirnya saya ngajar, kebetulan saya dapat mandat buat ngajar kelas ekonomi teknik. Standar nih ekonomi teknik. Saya juga dapat tuh ekonomi teknik, engineering ekonomi tekniknya nanti ya. Di mana dibahas time value of money. Iya. Kan pasti ada ya, ada money. Nah, waktu saya jelasin tentang interest rate faktor I-nya gitu ya. Misalnya I-nya kan kalau di textbook cuma keluar angka I doang, 8%,
7%, 10%. Saya jelasin kalau seandainya di dunia real, di dunia investasi, di 7% itu setara dengan instrumen apa. Pada saat itu coba bunga obligasi masih tinggi. Nah, saya cerita, oh ini loh obligasi, saya tunjukin websitenya, saya jelasin ini instrumennya kayak gini. Kalau di saham itu juga bisa dapat return segini. Jadi pakai CAGR gitu kan kita bisa hitung. Oh ini loh CAGR-nya sekian ini kebayang setara dengan saham ini gitu kan, dan instrumen ini. Akhirnya dari situ ada mahasiswa yang nyeletuk, ini lumayan nih kalau seandainya apa yang Bapak jelaskan coba di-upload aja ke channel. Oke, dan itulah yang menyebabkan saya coba upload, dan bersyukurnya video ke-18 itu ternyata booming. Jadi saya ada review satu aplikasi investasi, kemudian karena timingnya pas 4 bulan kemudian pandemi, meledak viewsnya, searching volume tiba-tiba banyak banget di situ. Happy nggak Pak jadi content creator? Jujur kalau awalnya lebih happy. Awalnya lebih happy. Awal itu kan kita excited apa tiba-tiba dapat suatu pengalaman baru, growth-nya juga cepat ya, karena kan dari nol ke 100 tuh seneng banget, 100 ke 1000 seneng. Tapi ada masa-masa di mana mau nggak mau kalau suatu hobi yang pada akhirnya bisa ngasilin uang, ya ada beberapa unsur yang membuat kita harus bisa menjaga performance, dan salah satu caranya adalah kita memahami cara kerja algoritma. Nah itu yang kadang-kadang bikin susah, karena gini, dulu kita bikin konten Happy, mau naik mau turun tidak ada masalah. Tapi kalau sekarang kita harus bisa menjaga supaya variabilitas dari viewsnya konten itu jadi rendah, sehingga mau nggak mau kita harus ikut gamenya algoritma. Misalnya nih kalau di YouTube thumbnailnya harus bagus, title-nya harus quick, kemudian 30 detik pertama harus yang benar-benar bagus banget gitu supaya orang akan tetap lanjut. Atau kalau di shorts hook-nya harus enak. Nah kadang-kadang itu yang bikin akhirnya kesenangan sharingnya tertutup ke hal-hal teknis seperti itu. Ya, tapi sama. Software juga problemnya sama. Jadi kurang lebih ya, kalau kita maksudnya membuat content creator ini memonetize content creator kan memang perlu strategi. Nah itu yang kadang-kadang hal-hal seperti itu yang PR justru sekarang lebih banyak yang dipikirkan daripada sekedar sharing konten. Iya. Nah anyway Pak, itu saya juga ada pertanyaan nih kan, berarti itu investasi itu pada tahun 2013. Bener. Oh itu tuh boleh tahu nggak? Waktu pertama invest saham itu untung nggak? Oke. Ini balik lagi segala penyebutan nama saham, disclaimer ya, bukan karena jual atau membeli. Saham pertama yang saya beli 2013 tuh SSIA, Surya Semesta Internusa. Jadi lupa saya untung hampir ya. Jadi pada saat itu ya karena saya bidangnya teknik sipil, waktu itu SSIA kan ada induk usaha, ada anak usahanya NRC, kontraktor NRC. Kemudian ada juga dia taman industri, properti industri. Dan juga foundernya itu kalau nggak salah dulu ada afiliasi sama foundernya Astra, mantan foundernya Astra, keluarga Surya Jaya. Jadi sebenarnya basicnya cuma segitu aja gitu untuk memutuskan invest. Dan akhirnya saya lupa untuk kata rugi, tapi nggak bertahan lama. Megangnya nggak lama karena balik lagi kan waktu itu kan masih lebih muda. Jadi ketahanan kita untuk memegang saham itu lebih cepat gitu ya, panas. Gampang masuk, gampang keluar pada saat itu. Dan juga karena masih baru banget, kita kan matanya ngeliat ke saham-saham lain. Semua opportunity ada. Dan ya lebih banyak turnover-nya lebih banyak pada saat awal-awal, kurang lebih gitu. Wajar sih, saya juga gitu kok. Awal-awal ya, wajar. Gitu. Ya. Nah terus kode dari 2000, katakanlah 5 tahun pertama, jadi dari tahun 2013 ke 2018 gimana Pak? Oke. Ini 5 tahun pertama ini berdarah-darah, jujur kalau mau dibilang itu berdarah-darah. Bukan karena saya trading, bukan. Saya juga berusaha untuk tetap invest di jalur yang saya yakini cocok buat saya. Banyak baca buku juga, karena pada saat itu juga lagi di luar negeri. Cuman memang bedanya adalah kadang-kadang ketika kita baca buku, itu beda dengan kalau kita misalnya ketemu orang yang sudah sukses, sharing pengalaman lebih dekat.
buku kan lebih ranah teoritis. Padahal kalau investasi kan nggak sesimpel itu. Betul. Banyak hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa dijelaskan di buku karena terlalu case spesifik. Ya. Nah, itu yang membuat saya pada akhirnya banyak gagalnya. Satu, karena teorinya terlalu yang global banget yang di buku. Waktu itu saya banyak ikutin Peter Lynch, Warren Buffett. Ya memang secara global benar. Kalau kita pikir-pikir lagi benar. Cuman kalau kita masuk ke analisis satu saham, kita nggak bisa mengukur rata yang global tadi ke Satu itu. spesifik. Satu saham ini akan ada plus minusnya. Betul. Kita harus cek juga masa lampau, prospek kayak gila juga harus lihat ke depannya. Nah itu yang membuat saya mungkin return investasinya boro-boro ngalahin IHSG ya, ngalahin deposito aja mungkin enggak gitu ya. Jadi almost nggak. AUM nambah karena top up setiap 3 bulan dari selisih apa antara penghasilan dan pengeluaran gitu. Top up. Kan kalau hitung-hitung CAGR-nya saya rasa mungkin almost 0%. Kayaknya ada yang minus, ada beberapa yang minus, ada beberapa yang dapat dividen, ada beberapa yang untung, cuman mungkin almost 0%. Tapi yang saya syukuri adalah karena saya juga nggak begitu agresif, jadi saya juga nggak terjebak untuk beli saham-saham yang gorengan. Oh, berarti Bapak belinya perusahaan-perusahaan yang memang Bapak anggap udah well established, udah mapan gitu ya. Tapi either performance masa lalunya ini mungkin kalau boleh saya cerita satu case spesifik gitu ya. Saya dulu sempat beli MPM. Oke, MPMX. Punya Pak Sandiaga. Pak Sandiaga dan Pak Erwin Suryajaya. Tesisnya pada saat itu adalah 2014 ya, dia dapat dealer Datsun Nissan pada saat itu. Dan saya baca public expose-nya dong, di public expose-nya kelihatan nih nama-nama manajemennya siapa aja, Strat, dan mereka juga kasih proyeksi bakal buka tahun 2014-2015 ini seperti apa gitu, akan buka dealer kayak gini, terus dia cerita LCGC ini game changer dan seterusnya. Akhirnya karena belum begitu matang dan masih percaya dengan apa yang dikatakan manajemen, akhirnya saya beli. Dan harganya pada saat itu turun dari IPO 1.500 ke 1.000, tapi saya belinya di 1.000. Oke. Ternyata di tahun 2014, 15, 16 performance-nya turun. Karena LCGC ternyata kalah sama LCGC lain. Seingat saya dulu tuh Mobilio, awalnya main laptop, dia setelah itu disalib juga sama Astra gitu. Iya, dihajar sama Akia, gitu, Sigra gitu ya. Dan ternyata after service itu penting. Iya. Ya, jadi dealer Nissan dan Datsun-nya kalah di situ. Akhirnya labanya turun, rugi profit loss pada saat itu mungkin sempat ke 400. Jadi waktu saya ngerjain disertasi, beli 1.000 turun dari 400, minus 60%. Dan mungkin top holdings pada saat itu. Top holdings di awal mungkin saya lupa sekitar 30 atau 40% dari total saham itu ada di situ. Nah, itu masa-masa di mana saya soul searching lah. Ini bener enggak ya yang saya akuin gitu ya. Karena kan kalau di fundamental juga jarang orang yang cerita jual ruginya pada saat apa gitu ya, cut loss pada saat apa. Kita selama yakin dengan perusahaannya kita fokus, apalagi atau lagi bawah dari saham yang saya beli tadi kita bagi dividen. Jadi ya oke lah, kita masih tetap bagi dividen, cuman kita ngeliatin merah-merah itu tetap besar. Akhirnya tiba-tiba naik karena performance-nya dari unit-unit lainnya, dari jualan dealer motornya juga naik juga. Sama ada Oli misalnya. Dulu masih ada Federal Oil, sekarang jual Federal Oil-nya naik ke 800. Kemudian Pak Sandiaga Uno maju ke Pilgub. Dan waktu itu posisinya masih menang kandidat yang lainnya. Sebelum ada, kita tahu lah, kontroversi jadi saya jual pada saat itu karena ini kalah, nanti kalau kalah gimana ya. Dan waktu itu naiknya 800, jadi mungkin kalau dari sisi mungkin 20%, tapi masih ketutup lah dividen selama 4 tahunan. Bayangin Pak, saya ngerasain merah itu lama banget, terus tiba-tiba naik, terus kemudian ya udahlah jual daripada apa gitu caranya performance lain. Ya terjadi enggak, terus terbang kan, harus sampai di bawah dari awal tinggi banget, sekarang turun akhirnya, tapi sekarang kalau default ya pasti sudah untung ya, karena dari dividen aja itu sudah untung, udah balik, bisa jadi beggar gitu kalau dari dividen jual Federal Oil gitu ya.
Nah itu sih pembelajaran yang membuat saya jadi humble kalau ternyata investasi saham itu tidak semudah yang orang kira. Baca buku, laporan keuangan itu belum cukup. Yang analisa kalau terlalu mentak juga bahaya. Itu yang saya pelajari dan teknik ini teknik sipil ya terutama. Kejelekan dari teknik sipil adalah kita itu harus dapat angka pasti. Oh iya, Karena kita kalau desain bangunan kalau nggak boleh peraturan ya bahaya pasti harus pasti. So di saham itu banyak ketidakpastian, banyak yang nggak pasti. saya setuju. Betul. Karena kita prediksi labanya bahkan CEO-nya belum tentu bisa prediksi secara fix 3 tahun lagi labanya berapa. Betul. Itulah kesalahan saya terlalu Nyari angka. turun bikin pasti dan pada akhirnya asumsinya salah. Ya. Dan itu penyakitnya anak teknik. Saya juga mengalami hal yang sama. Benar. Karena kita punya anak teknik pasti pengennya angka yang precise dan kalau ngitung tuh kalau anak teknik teman-teman saya ngitung jawabannya ketemunya A, Pak Dodi kalau ngitung ketemunya harus jawaban A juga. Harus jawabannya A juga. Nggak bisa beda-beda gitu. Nah, ketika saham, ketika investasi Nggak bisa. nggak ada kayak gitu. Oke. Nah, setelah 5 tahun pertama lewat, Iya. terus nextnya gimana tuh Pak? Oke. Jadi waktu itu saya sudah balik ke Indonesia. Jadi saya balik ke Indonesia itu 2016. Kemudian jadi dosen. Tetap terus belajar saham gitu ya. Cuman dari 2018 saya coba untuk buka hati ke instrumen lain kayak. Ini lucu ya. Kalau ketemu sama orang-orang cerita, oh mereka kalau belajar dari deposito dulu, naik ke misalnya reksadana, naik ke saham, baru gue saham gitu ya. Ya. Kalau saya kayak turun tangga. Dari saham. Turun ke reksadana, turun ke deposito gitu ya. Nah ini pengalaman yang humbling experience. Mungkin kalau dari awal dapat beginner's luck, bisa jadi saya taruh dana lebih besar dan pada akhirnya kerugiannya jauh lebih besar. Dari situ saya coba buka perspektif lain. Akhirnya saya baca banyak buku. Saya agak sedikit mengurangi baca buku investasi saham, lebih ke arah baca buku personal finance dan ketemu satu aliran di US yang namanya FIRE. Oh, Financial Independence Retire Early. ini waktu kita pernah ngobrol ya. Pernah ngobrol juga bareng-bareng, ada Mr. Money Stats gitu. Itu artikelnya bagus. Dia cerita tentang perjalanan dia dan entah kenapa komunitas FIRE itu Gede. suka ke index fund pada saat itu. Ya. Meskipun kita bilang ya index fund di Indonesia beda jauh dari sempurna dari sana, cuman berdasarkan itu akhirnya saya coba eksplorasi dunia baru gitu ya. Jadi saya coba belajar mutual fund itu kayak gimana. Pada saat itu coba beli index fundnya di Indonesia. Mungkin sudah 4 tahun, cuman memang performance-nya jauh dari S&P 500 gitu ya, sangat jauh banget. Karena kita memang di bursa saham ini ada banyak keanehan ya, kayak ada beberapa saham-saham yang baru IPO tapi dimasukin ke sana dan seterusnya. Nah itu yang membuka pandangan saya kalau ternyata kalau memang belum siap investasi di saham, jangan dipaksakan dulu. Oh ya, anyway teman-teman, tadi index fund itu adalah reksadana indeks kalau di Indonesia. Jadi reksadana yang dalamnya tuh menyerupai indeks tertentu, misal indeks LQ45 atau indeks Sri Kahati atau indeks apapun gitu. Boleh Pak, sorry, aku silasin dulu. Akhirnya dari situ mulai kenal instrumen investasi, mulai nyobain aplikasi investasi. Pada saat itu kan juga ada banyak ya, ada peer-to-peer lending juga yang lagi booming tahun-tahun itu. Kemudian mungkin dekat-dekat pandemi juga mulai muncul deposito bank digital pada saat itu. Akhirnya nyobain semua aplikasi-aplikasi, saya doyan nyobain aplikasi. Ternyata keingintahuan tadi itu membuat saya punya sesuatu yang mungkin belum pernah dimiliki oleh banyak orang. Apa ya? Nyobain aplikasi experience untuk invest langsung di aplikasi investasi. Nah, intinya adalah ketika saya mau konten, saya ternyata ada punya banyak cerita. Dan itulah yang membuat akhirnya ternyata dari sekian banyak cerita atau pengalaman saya yang nggak hanya fokus eksklusif di saham, itu membuat konten saya disebarkan oleh si algoritma tadi. Oh ternyata ini ada loh yang mau nonton. Karena terkadang kalau beberapa pencipta aplikasi, mereka kurang bisa kasih tutorial yang bagus, yang bisa ditonton dan baik oleh si user. Karena kan mereka dari sisi penciptanya ya, view-nya beda. Dan mungkin kalau Pak Melvin tahu di YouTube sendiri kan kalau ada merek HP tertentu keluar, yang dilihat orang kan konten kreator yang nyobain. Betul. Dari si brandnya. Kalau brandnya lebih sophisticated gitu ya, ya. Malah nunjulinnya bagus-bagusnya.
Nah itu yang saya nggak sadari kalau membawa saya akhirnya ditonton oleh banyak orang. Oh. Yang di Nah, sekarang kalau gaya investasinya Bapak jadinya gimana? Oke, kalau sekarang saya masih tetap lebih ke value investing. Nah, cuman kalau dulu saya sadari kalau nggak begitu matang karena orang teknik suka lihat angka-angka dan rasio-rasio. Betul. Jadi fokus saya adalah pada saat itu only rasio dan mensimplifikasikan rasio itu seperti apa. Nah, sekarang ROE-nya segini, PER segini, NPM segini. Kalau kita tahu kan ada if rules gitu ya. Kalau if segini maka then segini gitu ya. Nah itu saya suka simplification. Kasih keputusan dari awal karena suatu angka yang precise dan akhirnya oke, ini bagus, ini jelek, ini mahal, ini enggak. Padahal investasi itu jauh dari kata itu. Yang saya lakukan sekarang adalah saya lebih ke arah mencoba untuk pahami siklus bisnisnya kayak gimana. Ini bisnis yang ada siklusnya apa enggak. Kemudian ini bisnis yang prospek ke depannya kayak gimana. Ketika saham itu turun, meskipun memang terkadang ada kepanikan ya, tapi bisa jadi ada penyebabnya. Yang ini yang saya katakan kalau kita baca di buku saham, quotes-nya sering kita resapi dengan apa namanya pemahaman yang terlalu dangkal gitu. Be fearful when others are greedy, be greedy when others are fearful. Padahal bisa jadi kita yang salah. Orang fearful karena ada satu sebab gitu ya. Jadi ada satu saham bank digital dari IPO turun sampai ke hampir gocap gitu. Kalau kita ngikuti saran kayak gitu ya kita bisa minus gitu ya. 200 masuk, 100 masuk gitu ya. Nah itu ya coba saya pahami kenapa kok bisa sampai turun. Apalagi turunnya itu masif. Dan ternyata bisa jadi memang karena ada kompetitor yang baru masuk entah dari luar negeri atau ada regulasi dari pemerintah. Misalnya ada cukai yang dibaikin atau ada pajak tambahan. Nah itu yang kita akhirnya masukkan ke perhitungan bisnis kita, benar nggak laba masa depannya itu akan sama dengan masa lalu. ketika ada story-story tambahan yang harus masuk ya. Bener. Nah, itu yang akhirnya melengkapi saya sehingga performance saya jauh lebih baik dari 5 tahun sebelumnya. Oh, oke JB. Oke. Nah, kalau menurut Pak Doni sendiri nih ya, misal ada orang-orang atau mungkin anak-anak teknik, apapun tekniknya gitu, pengen belajar investasi, gimana tuh Pak? Oke. Sebenarnya kalau menurut saya orang teknik, ini jujur ya, orang teknik itu berpotensi untuk jauh lebih cepat belajarnya daripada mungkin yang non-teknik ya. Karena satu, kita dilatih untuk berpikir logis dan sistematis dan sangat logis dan menyebalkan. Iya, itu cuman sisi yang perlu diwaspadai adalah kita selalu ingin jawaban yang pasti. Ya, mungkin kita perlu kontrol kalau dari teknik. Itu kesulitannya ya, karena dalam ilmu sosial itu nggak selalu sama ya. Bener. Teknik pasti angkanya sama, valid gitu. Tapi kalau sosial bisa beda-beda ya. Bisa beda-beda. Yes. Dan kita harus bisa kasih room kalau bisa jadi apa yang kita analisa itu salah. Bukan karena kitanya yang nggak benar, tapi yang namanya masa depan tuh dinamis gitu ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi 5 tahun sekarang dari saham big banks gitu. Betul, variabel nggak kontrol. Tidak terkontrol. Oleh karena itulah kita perlu bikin satu tesis yang tertulis. Apa asumsi kita membeli pada saat mula-mula, dan apakah setelah 1 tahun 2 tahun investasinya ternyata tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, sesuai tidak dengan tesis investasi kita. Oh, Alasan beli saham ini sebenarnya apa sih dulu? nice. Nah itu yang saya lakukan. Jadi saya punya spreadsheet ketika beli satu saham, ada folder. Jadi semua laporan keuangan, semua artikel berita kan kita bisa SPDF gitu kan. Terus saya SPDF dari laporan keuangan, beberapa hal yang mendukung saya screenshot, saya tempelkan ke Excel, dan nanti di revisit gitu ya. Ketika pada saat investasinya turun, saya ingin untuk beli lagi karena merasa margin of safety-nya, mungkin teman-teman margin of safety itu selisih antara nilai yang kita yakini terhadap harga saat ini membesar. Beneran membesar nggak sih? Jangan-jangan nilainya turun. Jangan-jangan value-nya turun karena laba masa depannya Turun juga. itu turun itu bisa 2 hal. Kita terlalu tinggi nilai di awal dan baru paham sekarang, atau turun karena ada kompetitor. Nah itu yang membantu saya. Jadi ketika memang saya salah tesis awal dan sudah terbukti dengan di beberapa kuartal setelahnya salah, ya saya berani untuk jual rugi. Kalau dulu enggak.
ditahan sampai habis gitu ya, sampai turun dalam, dan akhirnya biasanya ketika jual lebihnya itu pada saat sudah besar ini ya. Cuman sekarang ini tantangannya adalah jangan sampai setiap beli saham ya kita salah analisa gitu ya. Makanya kalau dulu kenal konsep margin of safety, tapi margin of safety 20-30% saya masuk. Saya sekarang lebih sabar untuk nawar aja. Jadi ada room untuk kesalahan. Kalau kita masuk, kita masih bisa keluar dengan. Boleh tahu nggak Pak, kalau sekarang berapa angkanya? Kalau dulu itu mungkin 20-25%, kalau sekarang itu untuk saham blue chip, big banks, itu saya baru masuk di 35% diskonnya. Tapi kalau untuk saham yang non blue chip, yang market cap yang mungkin di bawah 50T, saya baru masuknya di 40-50%. Oh, ada teman-teman yang berani makan sampai mungkin kalau turun 50% atau 70%, baru masuk gitu ya. Kalau saya pribadi karena horizon-nya lebih pendek, karena saya nggak full time untuk mantauin, jadi saya tahu diri kalau saya terlalu nawarnya terlalu jauh banget, bisa-bisa nggak ketemu saham apa yang mau diinvestasikan. Karena kan pilihan saya kan, universe saya kan kecil gitu. Dan di universe yang kecil ini, susah untuk bisa ketemu hidden gem yang lebih banyak daripada teman-teman yang sudah full time, yang udah lihat. Gitu. Oh wow, kalau misal nyari diskonnya 50% itu kalau misal balik bakernya udah gede-gede banget tuh. One bagger. Lebih one baker dong, 50% diskon. 50% diskon kan berarti dari 1.000 ke 500, kalau 500 ke 1.000 one bagger. Oh. Oke, 100%. Betul. Wah, lebih seperti itu. Luar biasa. Mantap. Anyway Pak, kita udah di ujung konten kita. Mungkin dari Bapak ada pesan buat teman-teman atau mungkin mau share sesuatu buat teman-teman? Oke. Sebelumnya thank you banget Pak Melvin. Thank you juga diundang dulu banget. Saya ingat pada saat saya masih awal-awal Pak Melvin yang ngajakin saya like. Sehingga akhirnya lebih dikenal oleh teman-teman yang lain. Thank you. Dari ada di YouTube ya. Finansialku sama di live. Ya, oke. Finansialku sama ada lagi Finansialku Planner atau apa ya? Ya, event, Finansialku event dan juga di YouTube. Ya. Jadi thank you banget Pak Melvin yang lebih engguan di dunia ini, mau ngajak konten kreator yang belum masih bertumbuh pada sama-sama lah Pak. Dan saya juga banyak belajar dari konten-kontennya Pak Melvin. Thank you. Tentang financial planning. Pak Melvin ini kalau menurut saya enggak textbook. Jadi kalau menurut saya banyak apa yang disampaikan itu enggak textbook, tapi benar-benar langsung dari pengalaman nyata gitu ya. Terus saya ingat ya Pak Melvin sempat menghitung untuk menghitung dana pensiun itu dibagi dengan suatu angka dikurangi dengan growth kalau nggak salah ya. Itu ada. Itu juga saya ingat ada beberapa yang nggak banyak dibahas orang tapi Pak Melvin bahas. Itu satu. Kemudian bagi teman-teman yang memang dari asalnya bukan finance, itu bukan jadi alasan bagi kita untuk tidak mulai investasi. Kenapa? Karena dari awal saya PK sampai degree terakhir nggak ada sama sekali yang bahas tentang keuangan. Padahal kehidupan kita setelah nanti lulus kuliah 50 tahun, 40, 50, 60 tahun kalau panjang umur, kita akan berurusan dengan keuangan. Apalagi udah mau merit ya? Apalagi kalau sudah mau merit. Nah, makanya penting bagi kita untuk bisa belajar sedini mungkin. Aware, daripada kita sudah punya habit yang jelek, mengubahnya susah. Ya. Nah, salah satunya bisa cek juga konten-konten Finansialku. Sama juga konten-kontennya Pak Doni bicara investasi. Thank you Pak ya. Thank you Pak Mel. Thank you. Sudah invite juga waktu di Bandung nih. Ada di Bandung ya. Kapan-kapan kalau ada ya waktu lagi Surabaya kita hunting kuliner. Asik. Kuliner sudah makanan enak di sana. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Bye. Bye.